Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari grade 4. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oh iya, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan Miss Tina. Kita kembali lagi belajar setelah pekan kemarin kita melaksanakan penilaian harian. Tapi sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang memahami makna sholat. Sudah siap? Nah, dalam memahami makna sholat yang akan kita pelajari yaitu mengenal makna sholat, keutamaan sholat, dan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Let's go! Nah, sebelum ke materi, agar lebih semangat, yuk sama-sama kita bernyanyi lagu yang berjudul Ayo Sholat dengan nada mana di mana. Siap? 1, 2, 3. Sholat, sholatlah, jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat, sholatlah, itu kewajiban. Mendirikan sholat, tandanya orang Islam. Sholat, sholatlah kawan. Sholat, sholatlah kawan. Orang yang sholat selama dunia akhirat. Sholat, sholatlah kawan. Sholat, sholatlah kawan. Orang yang sholat selama dunia akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang akan selamat di dunia maupun di akhirat karena mendirikan sholat. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ke materi. Sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat merupakan pembeda antara umat Muslim dan non-Muslim. Sholat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat wajib, sholat itu ada dua ya teman-teman, ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu itu sholat wajib yang kita kerjakan sehari semalam, mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Kalau maghrib dilaksanakan berapa rakaat teman-teman? Teman-teman sudah tahu semua ya, maghrib itu 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur dan asar 4 rakaat. Jadi, secara keseluruhan yang wajib dilaksanakan sehari semalam adalah 17 rakaat. Selain sholat fardu, ada juga sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini bernilai pahala jika dikerjakan dan tidak menjadi dosa jika ditinggalkan. Tapi teman-teman lebih memilih pahala tentunya ya, jadi dikerjakan. Dan sholat sunnah itu salah satunya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang menyertai sholat-sholat fardu. Biasanya dikerjakan sebelum atau setelah sholat fardu, atau biasa dikenal dengan qobliyah dan ba'diyah. Ada juga sholat duha. Nah, teman-teman sering mengerjakan ya sholat duha. Sholat tahajud yang dikerjakan di sepertiga malam, ada sholat tarawih, dan masih banyak lagi. Sholat idul fitri, sholat idul adha itu termasuk sholat sunnah. Makna sholat. Sholat secara bahasa itu adalah doa, memohonkan dan mendatangkan rahmat. Nah, untuk sholat
Itu kenapa disebut doa? Karena dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam semuanya berisi kalimat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia memang selalu banyak kebutuhan di dalam hidupnya. Jadi tidak ada lagi yang bisa diminta untuk mengabulkan permohonan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan sholat. Nah, karena sholat juga merupakan cara menghubungkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sholat menurut fikih yaitu serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, apa sih keutamaan kita melaksanakan sholat? Yang pertama, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan keutamaan sholat yang ketiga yaitu sebagai pembeda antara orang muslim dengan non-muslim. Selanjutnya yaitu keutamaannya yaitu sebagai tiang agama. Dan yang kelima, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, keutamaan sholat yaitu orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Keutamaan sholat berikutnya yaitu menjadikan kita dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam firman Allah di surat Toha ayat 41 yang artinya adalah sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Keutamaan sholat berikutnya yaitu menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Keutamaan sholat berikutnya, amalan yang paling pertama yang akan ditanyakan di hari kiamat. Dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar seperti di dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah keutamaan sholat. Semoga kita selalu bisa mendirikan sholat 5 waktunya. Yang belum, yuk mulai dari sekarang dibiasakan sholat 5 waktu. Nah, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat yang pertama yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat. Mengapa? Karena setiap kita mau sholat, pasti kita akan melaksanakan wudhu. Dengan berwudhu, kita akan menjadi bersih. Seperti di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya adalah sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 222 itu menganjurkan kepada manusia untuk selalu hidup dengan bersih. Ya, salah satunya dengan cara berwudu. Nah, perilaku yang mencerminkan pemahaman sholat yang kedua yaitu membiasakan disiplin dan menghargai waktu. Sholat dapat membangun watak manusia untuk selalu disiplin, terutama dalam menggunakan waktu yang sangat berharga. Hal ini dapat membangun sikap hidup seseorang yang suka menghargai waktu dengan tepat waktu, konsisten terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Berikutnya, perilakunya yaitu melatih kesabaran.
Kenapa melatih kesabaran? Karena dengan melaksanakan sholat, seseorang dapat menahan dan menenangkan dirinya dengan bersandar kepada Sang Pencipta. Seperti di dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Berikutnya, perilaku yang mencerminkan tentang makna ibadah sholat yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan. Dengan sholat berjamaah itu akan saling mengenal, mengikat persaudaraan kita, memperkokoh persaudaraan kita di kalangan umat Islam. Karena Allah menciptakan manusia berbeda bangsa, suku, dan bahasa. Tapi tidak lain untuk saling mengenal. Dan yang terakhir yaitu perwujudan rasa syukur, karena sholat juga mempunyai fungsi sebagai zikir dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Sholat membawa seseorang kepada penyerahan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar akan memiliki sifat qanaah. Artinya, ia akan selalu mensyukuri apa yang ia terima dari hasil yang telah dikerjakannya dengan sadar bahwa semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia teman-teman, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Tugas teman-teman adalah mengerjakan soal latihan bab 9 halaman 115 sampai 116. Dan untuk pekan depan, Miss Tina akan video call teman-teman dalam bacaan sholat. Tidak perlu ya Miss Tina, ayo hafalkan. Pasti teman-teman sudah hafal semua karena 17 rakaat dilaksanakan dan dibaca. Tentu sudah hafal semua. Jadi pekan depan, Miss Tina akan video call untuk bacaan sholat. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Tentang memahami makna sholat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Semoga kita dapat melaksanakan semua ibadah sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Miss Tina. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.